Jadi kita tadi sampai penjelasan pada context of situation. Jadi context of situation tadi ada field, tenor, and mood. Sekarang kita lihat. Nah, jadi di sini ketika kita bahas relasi antara konteks dan language choice, itu di sini akan ada lapisan-lapisannya. Tadi kan kalau kita bahas konteks, itu kan ada dua, context of situation and context of culture. Context of situation itu disebut register, kalau context of context of culture itu disebut genre. Nah, kalau kita lihat lapisannya, kalau mereka dilapiskan gitu ya, seperti sebuah bola, itu lapisan yang paling luar itu adalah context of genre. Context of culture yang kita sebut dengan genre. Jadi di sini adalah social purpose-nya. Ini adalah yang paling luar. Kenapa paling luar? Karena kan culture itu kan budaya. Kalau kita ingin menyampaikan makna sosial semiotik tadi ya, yang ada hubungannya dengan makna sosial, itu kan otomatis akan berhubungan dengan budaya, background budaya dari masing-masing orang yang akan menerima informasi, menerima atau membaca teks itu. So, jadi dia ada di lapisan yang paling luar. Nah, kemudian di mana bagiannya si context of situation? Context of situation itu ada di bagian lapisan yang kedua setelah context of culture. Makanya di sini di lapisan kedua ini ada field, tenor, and mood. Karena kan tadi context of situation atau register itu kan ada 3 aspek. Field, tenor, and mood. Nah, sedangkan untuk field, tenor, and mood sendiri, ini masing-masing ada penjelasannya. Kalau kita lihat di sini, field ini digunakan untuk expressing ideas and connecting ideas. Jadi dia akan mengekspresikan ide dan mengkoneksikan ide tersebut. Jadi kalau kita sudah bahas di ranah konteks, itu kan bagaimana konteks itu bisa memberikan makna dari sebuah teks. Karena kan tadi teks itu tidak bisa lepas dari konteks. Karena mereka itu ditenun bersama. Mereka tuh bisa menjadi satu kesatuan seperti kain. Kain bisa digunakan untuk membuat baju, itu kalau benangnya sudah ditenun bersama jadi satu. Jadi itu sama seperti teks dan konteks. Nah, field sendiri untuk expressing idea ini ada di sini ada proses, participants, dan circumstances. Kalau kita bahas proses itu nanti ada di ranah verb group. Nah, sedangkan untuk participant itu nanti ada di ranah noun group. Karena kan kembali lagi ya, walaupun kita bahasnya konteks, tapi kan wujudnya itu teks. Teks itu kan terdiri dari kalimat, terdiri dari klausa. Klausa itu kalau kita kita bongkar lagi, itu kan nanti ada verb, ada noun, ada adjective. Nah, ranah bagian noun group, adjective groups itu masuk ke dalam participants. Kemudian termasuk embedded clause juga masuk dalam participants. Nah, sedangkan ranah circumstances itu ada pada adverbial groups, adverbs,
prepositional, dan phrase. Itu masuk dalam circumstances. Ini yang dibahas dalam expressing idea. Jadi kita bisa mengekspresikan ide itu menggunakan proses, participants, dan circumstances. Kemudian bagaimana untuk mengkoneksikan ide di dalam field ini, aspek field, context of situation, itu ada types of sentences. Jadi kadang kalau misalnya kita belajar grammar, di ranah ada simple, kompleks, compound, kalimat yang simple, kalimat yang kompleks, kalimat yang compounds atau kompleks compound sentence gitu ya. Itu ada di ranah untuk mengkoneksikan sebuah ide. Nah, kemudian untuk mengkoneksikan ide itu juga kita bisa gunakan conjunction atau kata hubung. Conjunction pun bisa bermacam-macam. Ada coordinate conjunction, ada subordinate conjunction. Kita juga bisa menggunakan quoting and reporting dan juga logical metaphor untuk connecting idea. Dan semua ini ada pada aspek field atau experiential. Jadi ada di sini. Kemudian kalau kita bahas aspek yang kedua pada konteks bahasa, konteks of situation, di bagian ini ada tenor. Atau kita bisa bilang untuk interacting with others. Jadi bagaimana sih relasi dengan penulis dan pembaca atau relasi antara orang yang mengucapkan teks dengan orang yang akan menerima teks itu, interaksinya seperti apa, itu dipelajari dalam tenor. Jadi atau bisa kita bilang tadi relational idea. Itu kita bisa menggunakan speech function. Jadi kita bisa gunakan comment, statement, atau question. Jadi model-model teksnya itu bisa berupa teks comment, statement, atau question. Nah, kita juga bisa menggunakan types of question di sini. Ada imperatif, declarative, ada interrogative. Imperatif, kalimat perintah. Deklaratif, kalimat positif atau statement. Interrogatif, kalimat tanya. Kemudian kita juga bisa menggunakan modality. Bisa menggunakan modal verb, adverb, atau nouns. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan interpersonal metaphor dan juga evaluative resources. Bisa attitude, grading, rhetorical resources. Nanti satu-satu akan kita bahas pada meeting-meeting berikutnya. Jadi ini Miss kasih gambarannya dulu secara besar, apa sih itu field, tenor, and mood dalam konteks of situation. Kemudian kalau kita bahas mood, itu nanti dalam penerjemahan di konteks, di teksnya itu apa? Jadi dia itu untuk creating cohesive text. Bagaimana sih teks itu bisa kohesif dan koheren? Itu kita bisa gunakan clause themes. Jadi kalau misalnya kita bahas mood, ini nanti ada theme dan rhyme. Jadi ada clause theme, bisa kita gunakan openers, misalnya text, paragraph, sentence. Kan tadi kalau mood ini kan kita bisa bilang apa sih teks gitu ya. Dia tuh menjelaskan bagaimana sih teks itu disampaikan dalam bentuk apa. Nah,
kita bisa menggunakan apakah dia berbentuk paragraph, sentence, atau teks. Atau kita bisa lihat dari ranah cohesion-nya. Apakah reference, ellipsis, substitution, lexical cohesion, atau text connectives. Dan juga kita bisa gunakan grammatical metaphor. Nanti istilah-istilah itu satu persatu akan kita pelajari di meeting berikutnya. Oke, kita next dulu. Nah, jadi di sini, oke, jadi di sini kalau kita lihat kembali letaknya, tadi kan bentuknya lapisan gitu ya, seperti bola. Kalau kita lihat secara keseluruhan antara teks dan konteks, itu bagian yang paling luar adalah uh, culture. Tadi kan of konteks kan tadi ada dua ya, konteks of culture dan konteks of situation. Jadi yang paling luarnya itu konteks of culture-nya dulu. Itu ada genre, purpose. Nah, kemudian nanti di dalamnya ada konteks of situation. Yang di dalamnya konteks of situation itu ada aspek field, mood, sama tenor. Kalau kita bahas field, berarti subject matter, subjeknya siapa. Kalau tenor, siapa sih yang um, involve, yang berinteraksi di dalam teks itu tuh siapa, interaksinya seperti apa. Kemudian mood itu channelnya dengan apa. Jadi teks itu disampaikan dengan apa, itu di mood. Karena tadi konteks of situation itu disebut dengan register. Nah, makanya di sini register itu nanti pada akhirnya si konteks ini tadi, konteks of culture dan konteks of situation ini akan membentuk teks secara utuh. Jadi teks itu bisa menghasilkan makna secara utuh ketika konteksnya lengkap, baik konteks secara culture atau konteks secara situasinya. Oke, di sini sedikit pembahasan tentang konteks of situation ya. Kalau tadi kita melihat dari segi bagaimana sih mereka itu akan direpresentasikan dalam teks gitu ya. Kalau ini kita akan melihat konteks of situation dalam bentuk bagaimana sih memaknainya. Kita lihat konteks of situation itu mengacu pada topik atau kegiatan yang sedang berlangsung atau yang diceritakan dalam teks apa yang terjadi. Bisa berkenaan dengan kegiatan apa saja, termasuk topik-topik membuat kue, liburan, menanam pohon, Miss Universe Contest, hukuman mati, seragam sekolah, gimana sih kalau kita ada di usia 17 tahun, dan sebagainya. Itu konteks of situation. Kita masuk ranah yang field. Jadi ini di ranah field ya tadi. Konteks of situation untuk field. Ideational meaning. Kemudian di sini kalau kita bahas dalam konteks sekolah, kita masukkan dalam ranah sekolah karena kan kita SFL in language education ya. Jadi kita belajar SFL ini kembali lagi ketika nanti kita akan jadi guru, bagaimana sih pengaplikasian SFL ini, jadi memaknai teks itu secara sosial semiotiknya itu gimana sih dalam ranah sekolah gitu ya. Jadi kalau untuk tenor ini, dia tuh merupakan the social rule, relationship
Play by Interaction. Itu menurut Pak Egins. Tenor menunjukkan atau menyiratkan hubungan penulis dengan pembacanya atau pembicara dengan pendengarnya. Misalnya murid dengan guru, pelanggan dengan penjual. Jadi ada hubungan apa sih antara mereka sehingga misalnya guru menyampaikan pesan kepada muridnya itu bisa sampai pesannya, bisa dipahami dengan oleh muridnya. Itu apa hubungan mereka, relation mereka itu apa, itu dipelajari dalam konteks of situation pada aspek tenor. Nah, dalam konteks sekolahnya, misalnya status yang tidak sama antara guru biasanya berada dalam posisi kelembagaan yang lebih kuat, baik sebagai ahli dari mata pelajaran yang diajarkannya maupun sebagai pengawas atau tindakan yang dilakukan di kelas. Kontak yang terjadi secara reguler, guru dan murid bertemu secara teratur 5 sampai 6 hari dalam seminggu. Jadi itu ranahnya si tenor ini. Jadi ada hubungan apa sih? Apakah antara background dari si pembaca dengan penulisnya, atau antara si speakernya dengan pendengarnya, hubungan mereka itu apa? Kemudian kalau lihat dari mood ini mengacu pada channel of communication. Jadi apakah bahasa yang dipakai bahasa lisan atau tulisan atau simbol tadi yang kita temukan ada no smoking, ada turn left gitu ya. Jarak antara orang yang berkomunikasi apakah mereka bertemu muka atau terpisah oleh ruangan atau online seperti kita saat ini sedang nge-Zoom. Eh, jadi itu menurut Sivis dan Joyce. Itu makna dari si mood ini. Nah, SFL menganggap bahwa konteks memainkan peranan penting dalam penggunaan bahasa. Karena apa yang kita tulis atau yang kita katakan sangat bergantung pada topik, kapan, dan dalam kesempatan apa. Jadi itu nanti akan dipelajari dalam mood ini. Oke, jadi penjelasan sementara tentang context of situation and context of culture itu sampai di situ dulu. Setelah ini nanti Miss akan jelaskan berbagai macam jenis teks. Kalau tadi kan kita bahas tentang konteks. Ada dua kan tadi, context of situation and context of culture. Nanti setelah ini Miss akan jelaskan tentang text type, jadi jenis-jenis teks. Karena kan yang akan kita analisis itu nanti adalah teks. Jadi kalian harus mengenal dulu apa saja sih jenis-jenis teks itu supaya nanti kita ketika menganalisis maknanya, sosial semiotiknya, dan juga konteks of situation and konteks of culture-nya nanti bisa paham. Sebagai penutup di slide yang ini, karena nanti akan ada slide baru. Ini ada in memorial Pak Michael Holiday. Jadi beliau adalah pengembang teori SFL ini, Systemic Functional Linguistic, yang sampai sekarang dikembang luaskan oleh para Nobel ya dan juga para peneliti. Ini beliau dari 2008 sampai 2018. Kemudian ini juga istrinya, ini Rukoyah Hasan. Kalau kalian kemarin pas navigasi buku, nemu buku yang ditulis oleh uh, Holiday sama Rukoyah Hasan lah, itu berarti buku mereka berdua. Buku yang mereka tulis berdua. Sepasang suami istri ini nulis buku. Nah, ini keluarga besarnya mereka ya. Keluarganya Pak Michael Holiday dan Bu Rukoyah Hasan. Jadi walaupun sampai dari muda ya mereka tuh udah mempelajari ilmu bahasa,
terus, mereka terapkan dalam pendidikan bahasa, akhirnya sampai mereka punya anak, punya cucu, diturunkan semua. Jadi kalau kalian nemu ada Pak Mattison, itu masih keluarganya sebenarnya. Jadi yang melanjutkan mengembangkan teori-teori SFL itu ya anak-anaknya Pak, Holiday dan Bu Ruqayyah Hasan ini. Kenapa Bu Ruqayyah Hasan ini pakai bajunya kayak baju-baju orang India gitu ya, karena memang beliau ini orang India gitu. Oke, jadi sudah selesai untuk slide yang ini. Kita akan lanjut ke text type. Oke, di sini kita akan fokus ke teks. Tadi konteks sudah kita bahas ya. Jadi kita akan fokus aja ke text type-nya karena supaya tidak mengulang-ulang. Ini sudah kemarin. Ini sudah. Nah, kita mulai ke sini. Jadi kita akan masuk ke genre. Tadi kan konteks of culture itu kan bisa kita sebut genre. Apa itu genre? Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya ini adalah potongan dari gambar di bukunya Pak Watson ya. Kalau kalian kemarin sudah dapat bukunya, sambil dibuka-buka ya. Jadi ini adalah genre. Genre itu apa? Genre itu adalah aliran sebenarnya. Jadi teks itu ada alirannya. Aliran itu kalau misalnya kita ngomong musik, musik tuh ada alirannya loh. Ada musik pop, rock, jazz. Nah, itu yang dimaksud aliran. Genre ini. Teks itu juga punya alirannya. Karena kembali lagi teks itu dan culture itu dimaksudkan nanti untuk sosial konteks, sosial proses, bagaimana proses menyampaikan makna kepada sosial, kepada masyarakat. Jadi akan berbeda-beda. Misalnya contohnya di sini ada describe, ada explain, ada instruct, ada argue, ada narrate. Ini adalah contoh-contoh dari aliran atau genre of text. Kalau misalnya kalian lebih familiar lagi di dulu zaman kalian sekolah di SMA, itu pasti kalian nanti belajar teks naratif, procedural text, eh, description text kayak gitu ya. Sebenarnya ini berawal dari sini, genre, dari aliran-aliran teks itu. Jadi bagaimana sih proses makna ini disampaikan? Itu kan pasti akan berbeda-beda. Kalau kita mau mendeskripsikan sesuatu, kita mau menyampaikan kalau kita tuh punya apel warnanya merah, ukurannya sebesar genggaman tangan. Berarti kan kita sedang mendeskripsikan si apel ini. Berarti kita gunakan describe genre. Tapi kalau misalnya kita mau mengeksplain, mau menjelaskan sesuatu, berarti kita pilih yang explain, genre yang model explain. Misalnya kita mau ngejelasin fenomena terjadinya banjir. Nah, kan kita nggak mendeskripsikan, tapi kita explain. Terus kalau misalnya kita mau menjelaskan nih, gimana sih caranya join Zoom meeting.
Misalnya ada temen yang nggak tahu, dia pengen tahu caranya join Zoom meeting. Berarti kan kita nggak mungkin pakai describe atau explain kan, kita lebih ke instruct, memberikan instruksi. Jadi kamu nanti harus bikin akun dulu. Kalau udah punya akun, nanti kamu bisa join ke Zoom meeting. Joinnya pun harus pakai link, ada kodenya, nanti ada passwordnya, dimasukkan. Kamu harus install dulu Zoom meetingnya. Nah, itu masuk ke dalam genre instruct. Nah, kalau misalnya kamu, kalian diminta untuk argue gitu ya, misalnya ada pro dan kontra tentang vaksin COVID-19. Kan sekarang sedang dibuat ya, tapi kan ada pro dan kontra. Karena kalau vaksinnya dibuat, katanya nanti bisa sembuh dari COVID-19. Tapi kan kenyataannya penelitian terbaru itu, si vaksin ini justru kalau nggak cocok sama orang yang dikasih vaksin, nanti bikin kebal untuk si apa sih namanya, si virus ini. Virusnya bukannya mati, tapi malah jadi semakin kebal terus dia berkembang, bikin genetik baru. Jadi malah yang divaksin itu bisa rentan kena COVID-19 ini. Nah kan kita kalau mau mengargue, mau kasih opini, pendapat kan kita nggak mungkin pakai bentuk genre yang instruct atau explain atau describe. Berarti kan kita harus pakai yang model argue. Di situ kan nanti kita bisa berargumen, bisa beropini. Nah kalau kita mau cerita, kita mau menarasikan sesuatu, saya adalah seorang guru, Eee, saya sudah berpengalaman menjadi guru selama 2 tahun. Kebetulan saya mengajar di pondok pesantren, jadi saya adalah guru pondok pesantren. Berarti kan kita nggak pakai argue lagi, kita nggak pakai instruct lagi, kita nggak explain, kita nggak describe, tapi kita narrate. Makanya biasanya, teks-teks model naratif ini cenderung ke storytelling gitu ya. Tapi sebenarnya nggak juga, nggak selalu storytelling juga. Yang penting, narrate through the process of sequencing people and events in time and space. Jadi semuanya ini ada prosesnya, proses menyampaikan makna. Nah, kemudian yang commonly use, yang paling sering dipakai, itu macam-macam. Ada personal description, common sense description, technical description, information report, scientific report, definition. Itu untuk yang describe ya, genre bentuk describe. Kalau yang explain itu explanation of how, explanation of why, deliberation, and so on. Kalau yang instruct ada procedure, ada instruction, ada direction. Argue itu nanti bisa bentuknya essay, exposition, discussion, debate. Terus narrate itu nanti ada yang fairy tale, stories, myth, narrative, personal recounts. Itu semuanya bentuk-bentuk produk dari genre teksnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian dari kalau misalnya tadi dikupas lagi lebih spesifik, jadi teks itu yang dengan pilahan-pilahan genre yang berbeda-beda, aliran-aliran yang berbeda, itu nanti tujuannya, purpose-nya kan teks itu kalau kita analisis ada purpose-nya ya. Jadi tujuan teks ini tuh untuk apa? Pasti kan akan berbeda. Kalau describe ya untuk mendeskripsikan sesuatu, kalau narrate ya untuk menceritakan sesuatu gitu kan. Jadi di sini ada engaging, informing, sama evaluating. Kalau yang evaluating itu pasti nanti masuk kategori yang argument, text response, report.
Jadi banyak sekali nanti bentuk-bentuknya sampai nanti masuk ke misalnya personal recall, naratif itu ternyata masuk ke engaging. Bagaimana sih kita mengengage makna dalam bentuk teks itu ternyata bisa dalam bentuk naratif, bisa dalam bentuk personal recount. Kalau kita mau menginformasikan sesuatu, ternyata bisa dalam factorial, and so on. Nah, jadi menurut Pak Knapp and Watkins, ini text as a genre and a genre as a social process ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Genre of narrating atau narrative, genre of instructing, procedure or process, genre of describing, information, report, recount. The genre of explaining, explanation, genre of arguing, exposition, argumentative, review. Nah, jadi kalau yang narratif tadi telling a life story or life experience, bisa past, present, future. Kalau yang uh, instructing itu nanti getting things done through a series of step or process, genre of describing, classifying, describing, telling person, things, place, event, social practices, genre of explaining, explain how and why something occurs, genre of arguing tadi arguing for or arguing against a certain issues ya. Jadi memberikan opini kita. Nah, di sini ada grouping of text type. Ini udah perpaduan antara bukunya Pak Knapp and Watkins dan juga Bu Sally Humphrey. Jadi tadi karena di text type itu diklasifikasikan menjadi 5 ya, berdasarkan genre-nya, berdasarkan aliran teksnya. Jadi nanti jenis-jenis text type itu ada factual recount, historical recount, literary description, narrative, literary recount, news story itu masuk ke dalam aliran genre yang narrating. Kalau procedural recount itu masuk dalam instructing. Kalau factual description, information report itu masuk ke dalam describing. Explaining, explanation, arguing, exposition, analytical atau yang hortatory, discussion and response. Nah, ini nanti yang jenis-jenis teks yang akan kita analisis selama 1 semester ini. Pasti analisisnya akan berbeda-beda. Dan kalau kita analisis secara konteks of situation, mood, tenor, and field, itu pasti nanti juga akan berbeda antara yang narrating dengan yang describing, yang explaining dengan yang arguing. Nah, ini sekilas nanti bisa kalian baca sendiri. Nanti Miss akan kasih semua PowerPoint-nya karena kalau Miss jelaskan satu-satu ini banyak sekali. Tapi nanti di awal kalau kita mau analisis teks, kita harus lihat, kita harus bisa mengklasifikasikannya seperti ini. Jadi kita lihat dulu struktur teksnya itu seperti apa. Nih. Jadi kalau misalnya factual description tuh social purpose-nya apa sih? Tujuannya apa? Tujuan sosialnya, strukturnya gimana sih? Nanti key grammatical features-nya apa? Language for expressing idea-nya menggunakan apa? Language for connecting idea-nya pakai apa? Language for interaction-nya pakai apa? Language for creating cohesive text-nya dengan apa? Nah, ini adalah contoh-contoh teks. Jadi nanti kalau ada teks, kita bisa analisis dari sini. Ini sebagai guiding saja untuk kita menganalisis teks. Nanti banyak sekali. Tinggal kalian baca, kalian lihat. Karena kalau kita bahas, nggak cukup waktunya. Ini sekilas saja, Miss kasih lihat. Jadi nanti ranah kita untuk menganalisis teks, kita awalnya akan buat dulu social purpose-nya apa, structure-nya seperti apa, grammatical features-nya apa.
Jadi kita harus tahu kalau misalnya nanti ada teks, kita tentukan dulu, ini jenis teksnya apa ya? Apakah narrative, instruction, description, atau argumentation, yang mana? Tuh, jadi ini adalah model-model dari text type. Oke, jadi sampai di situ ya untuk text type. Kemudian masih ada satu slide lagi. Dan kemungkinan ini akan kita bahas minggu depan. Tapi almost sih sudah ya, sudah hampir semua kita bahas. Jadi nanti kita tinggal mempertajam saja dari setiap field, tenor, and mood. Karena itu nanti kalau di pilah-pilah lagi itu masih banyak sekali istilah-istilah yang harus dipahami. Jadi ini Miss kasih sekilas saja sambil kita menghabiskan waktu. Masih ada 10 menit. Oh enggak, tinggal 2 menit ya. Jadi, when we are teaching about language, we need to be clear about which level we are dealing with. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk teks, sentence, atau clauses. Nah, kebetulan kalau kita menganalisis dari ranah SFL, Systemic Functional Linguistics, itu ranahnya nanti di clauses. Jadi kita ada di ranah yang clause. A clause is a unit of meaning that express a message. Nah, itulah kenapa ranah clause ini kita gunakan. Karena hanya di bagian ranah clause ini yang nanti dia bisa mengekspresikan message-nya, bisa mengekspresikan maknanya. Karena kan di SFL ini yang akan kita analisis adalah maknanya. Makanya nanti kita kalau lihat teks, nanti akan kita kelompokkan dalam klausa. It typically contains a verb or verb group. The clause is often seen as the basic unit for analyzing language. Group or phrase. A clause consists of smaller chunks or groups of words that do certain jobs. In the clause, a group of small children were digging in the sand. The core of the clause is the verb group. Example, were digging. Participating in this action might be one or more person or things, represented by a noun groups. Example, a group of small children were digging. Jadi kalau kita analisis di sini, a group of small children were digging, ini tuh merepresentasikan